Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuhdillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, khususan ladzina diberkakan Syuhdillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi malaikat Jibril Mikail Israfil wa qarabin hafidin Syuhdillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina kita wajah wajah tinggi sekali. Tsumma ila syaitan badadi. Tsumma ila jami'i awlad Baila arwah jami'il ulama wal amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin wal syuhada wal salihin wal salihin wal ulama wal arifin hasan syaikhina wa ustadina thumma ila abaina wal abadin sallallahu alaihi wasallam. Syuhdillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adim. لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم
من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم آمين 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 يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surat At-Tariq ayat ke berapa? 10. At-Tariq ayatnya semua ada 7. Ayat ke-10 yang berbunyi fama lahu min quwwati wala nasir. Satu ayat saja diamalkan, karena Al-Quran ini perlu diamalkan. Yang artinya fama lahu, maknanya fama lahu mangka ora ana iku tetep kadue al insan. Fama lahu mangka ora ana iku tetep kadue al insan min kuwatin utawi kekuatan. Fama lahu min kuwati wala nasir, wala nasir lan ora wong kang nulungi. Artinya mungkin besok ing dalam yaumul qiyamah, setelah malaikat Israfil meniupkan sompel, meniupkan sangkakala, ditiup dalam tiupan 2 kali. Pertama kali malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, 1 kali semua makhluk Allah mati semua, tidak ada yang hidup satupun. Semua malaikat pun mati, jin pun mati, setan pun mati. Karena makhluk di dunia yang tidak mati dari penciptaan sampai kiamat itu adalah malaikat dan juga setan. Tapi di situ ada makhluk Allah yang tidak mati walaupun kiamat, yaitu adalah ruh. Ruh itu diciptakan oleh Allah dari penciptaannya sampai kapanpun tidak akan mati. Ruhnya manusia, semua ruhnya makhluk hidup ini tidak akan mati walaupun kiamat datang. Setelah di situ malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, semua mati semua. Telah mati semua, hanya Allah yang tidak mati. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang kedua untuk menghidupkan makhluk-makhluk Allah yang sudah pada mati. Nah disinilah fama lahu min quwwatin, maka tidak ada kekuatan. Manusia tidak punya kekuatan apapun juga, dan tidak ada yang menolong sama sekali. Tidak ada kekuatan untuk apa dan bagaimana. Karena hari ini tiupan sangkakala yang pertama, tobatnya, imannya, apa amal bagusnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau
sudah waktu kiamat. Jadi hanya imanlah yang bisa menjadi kekuatan manusia kelak di hari kiamat. Dan amal solehlah yang menjadi kekuatan manusia pada yaumul kiamat. Ada iman. Untung kita sebagai umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, dan kepada hari akhir kiamat, dan iman kepada qada-qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penjagaan iman belum tentu. Saat ini iman, besok harus iman, tahun yang akan datang harus iman, dan mati pun harus membawa iman. Harus dijaga iman kita dengan doa, paling tidak kan begitu. Rabbana amanna, Rabbana amanna. Doanya apa? Doanya apa? Doanya apa? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana du pangeran kita amanna, moga-moga iman sopo kita faktubna, maka faktub maka mulisa panjenengan ing kita ma'asyahidin bersama orang-orang yang syahid. Ini doa persiapan kita nanti setelah mati, kemudian dibangkitkan dari alam kubur, supaya kita ada ketenangan, supaya kita tidak susah, supaya kita tidak punya keraguan, karena ada iman. Tapi belum cukup dengan iman. Dengan apa lagi? Untuk persiapan kelak bangkit dari kubur kita punya amal. Amal apa? Amal soleh. Yang amal soleh itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Ada amal soleh yang bisa untuk menghapus dosa-dosa kita. Apa saja? Ada berapa amalan itu? Nah, ini sebagai bekal nanti setelah bangkit dari kubur. Amal apa saja? Dalam Al-Quran jelas. Qala ta'ala walladzina amanu wa 'amilus solihati la yukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'lamun. Alladzina amanu, orang walladzina lalu ake amanu kang pada iman sapa alladzin wa amilus sholihat lan duweni amal-amal kang bagus walanat lalu kafiranna yaktine bakal ngapus temen sopo ingsun Allah anhum an dosakna alladin as-sayyiat ing biro-biro dosa ing berbuat kejelekan. Ada amal yang bisa menghapus kejelekan. Apa saja amalnya? Kata ulama di dalam ahli tafsir, juga ahli hadis, ada amal yang amal itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau nggak salah ada 7 hal. Yang pertama yaitu berzikir kepada Allah. Setiap amal zikir apapun juga pasti dengan embel-embelan ghufirallahu dzunubah, akan diampuni dosa.
dengan memperbanyak zikir bebas. Mau tahlil, kalau kita senang tahlil la ilaha illallah. Hauqalah kalau kita senang la haula wala quwwata illa billah. Tasbih kalau kita senang tasbih. Sholawat, istighfar dan sebagainya. Dan juga Al-Quran, semua zikir-zikir terbanyak untuk bekal bangun dari bangkit dari kubur. Karena amal-amalan banyak zikir dan membaca istighfar itu jelas untuk menghapus dosa-dosa kita. Walaupun kita tidak gampang omongannya ya, dengan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti ya Allah akan memberi ampunan terhadap dosa-dosa kita. Walaupun kita tidak minta pada Allah tentang pengampunan itu dosa. Karena zikir pasti yang pertama itu adalah pengampunannya Gusti, ampunannya Allah Ta'ala. Apalagi di setelah istighfar. Maka jangan tinggalkan kita membaca istighfar ya, paling tidak setelah sholat 3 kali ya, atau menjelang tidur 100 kali, atau waktu pagi 100 kali. Biasakan kita membaca istighfar lidda'wah wal istiqomah. Pasti Allah akan memberi ampunan pada kita walaupun dosa kita banyak sekali. Dari mulai kecil ya, kalau dihitungin sudah banyak sekali dan tidak akan bisa, tidak mampu untuk menahan atau mengangkat atau gotong ikut dosa. Tapi karena kita baca istighfar, maka akan dihapus semua dosa-dosa kita. Yang pertama, membaca di yang mudawamah, yang kita senangi bikin apa. Kemudian memperbanyak istighfar. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka Allah akan memberikan apa? Lanukaffiranna, menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua yaitu amal apa? Membaca sholawat. Memperbanyak membaca sholawat. Istiqomahkan sholawat yang bebas. Sholawat yang ulama-ulama buat seperti Bilqulu, sholawat Nahiyah, sholawat Fatih, sholawat yang dari Rasul sendiri, sholawat Ummi, sholawat Ibrahimiyah, Ibrahim, kantin jauh. Bahkan ada cerita, barang siapa yang membaca sholat 1 kali saja dengan ikhlas ya, tanpa dengan apa-apa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini akan dihapus dosanya 80 tahun. Bayangkan, enak sekali kita sebagai umat Nabi Muhammad membaca 1 sholawat saja 80 tahun dosa kita akan dihapus oleh Allah. Kalau kita menginginkan dengan sholawat itu penghapusan dosa, paling enak kita itu di umat Muhammad. Tapi apa, setelah kita meminta ampunan dari Allah, ya kita jangan sampai melakukan dosa lagi. Dengan seperti orang Arab. Orang Arab menyepelekan apa dengan adanya pengampunan Gusti Allah, kemudian apa? Setelah itu baru lakoni kemaksiatan lagi. Lalu tobat lagi dengan selawat lagi. Jangan demikian. Sudah cukup yang kemarin, dan cukup tahun yang kemarin, sudah cukup hari yang kemarin. Kita banyak dosa. Untuk hari ini kita penghapusan dosa-dosa kita dengan membaca 1 sholawat. Maka apa? Seumur kita kan begitu, 80 tahun.
akan diampuni dosa kita. Berarti apa? Ke depan umur kita, ya, ada dosa, walaupun ada dosa tapi seakan-akan tidaknya. Kenapa? Karena ada sholawat Nabi yang kita baca dengan ikhlas, dengan murni sholawatnya, dengan apa? Dengan senang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan menginginkan syafaat dari beliau Rasulullah. Itu hanya gambar kehidupan. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa menjadikan terhapusnya dosa, yaitu amal sholat. Untung lagi kita punya sholat, kan begitu. Kita beragama Islam, kita sudah waktu dari subuh, ya, setelah subuh, sholat subuh aja apa? Dosa kita dihapus, ya, sampai duhur, sholat lagi dihapus lagi sampai asar memang hari sampai sebulan lagi. 24 jam ini penghapusan dosa-dosa kita dengan kita sholat 5 waktu dan tahu hukum-hukumnya yang berada pada di dalam sholat. Ada rukun, ada makruh, ada haram. Tahu ilmunya sholat. Di dalam hadis Rasulullah pengertiannya begini. Jadi kalau kita itu ruku kita jangan terburu-buru dan sujud kita jangan terburu-buru. Rukunya yang lama. Karena pada waktu ruku itulah membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan cepat-cepat baca tasbihnya. Kenapa? Karena keluarlah dosa kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa dosa kita banyaknya? Kalau kita baca tasbih di dalam sholatnya itu pelan-pelan. Kalau cepat-cepat jegelek tadi kan itu benar dosa yang turun, ya. Baru berapa dosa yang hilang. Kalau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, napas dulu, tenang dulu. Kemudian baca yang kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang keduanya tenang dulu, diam dulu, napas dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang ketiga. Kemudian apa? Ada tumaknina. Tumaknina diam. Seluruh anggota badan, mulut pun diam, ya, pikiran pun diam. Sejenak diamkan seluruh anggota badan kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita tenangkan untuk tumaknina. Disitulah dosa kita akan hilang satu persatu. Dan juga sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian ada tumaknina. Tumaknina yang wajib untuk membaca tasbih, hukumnya sunnah. Diamnya itu. Pernah saya sholat satu masjid, karena biasa saya membaca tasbih 3 kali. Saya pelan bacanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca 3 kali, saya diam tumaknina. Si imam belum juga bangkit dari sujud. Si imam belum juga bangkit dari rukuk. Saya bagaimana? Atau bacaan ditambah tasbihnya sampai berapa kali? Sampai ada komando dari imam, Sami Allahu liman hamida. Baru kita Sami Allahu liman hamida.
jangan bersamaan dengan sami Allahnya iman, dan jangan mendahului iman. Rugi kita. Rukuknya sebentar, rugi kita. Ruginya apa? Dosa kita belum 3, belum jatuh. Baru 2 dosa kita yang jatuh, kita mengangkat dulu kepala kita, sami Allahu liman hamidah, karena bacanya cepat, baca tasbihnya. Yang lama sujudnya, rukuknya, biar apa? Dosa kita pada jatuh semua, pluk kan begitu. Ke 10 dosa berarti 10 dosa kita jatuh apabila kita rukuk dan apabila kita sujud. Itulah di situ penghapusan dosa dan keluar dosa dari badan kita, lisan kita, mata kita, tangan kita, pikiran dan sebagainya jatuh bersama. Anggota kita kan 7, belum pikiran dan hati kan begitu, belum hati yang paling dalam, dosa yang hati, dosa hati, banyak sekali dosa kita, itu kita sebagainya. Kemudian telah sholat wudhu. Wudhu ini untuk penghapusan dosa. Alangkah baiknya kita sebagai muslim, sebagai orang yang takwa, selalu dawamil wudhu. Wudhu lagi, ngentut wudhu lagi, dan selalu. Kenapa? Karena wudhu kita ini untuk menghapus dosa kita, walaupun tidak digunakan. Kita wudhu, pagi kita wudhu setelah sholat subuh, kemudian kentut wudhu lagi, belum dipakai wudhu lagi. Ini baik. Kenapa? Karena wudhu itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Asal wudhunya tahu ilmunya, dan sempurna wudhunya. Suku-suku dibaca semua dosa wudhunya. Dari mulai pertama kali alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahur, kemudian doa kumur, pasut tangan, doa kumur, doa doa ngisap baju irung, doa banyak. Waduh, setengah jam maksud saya wudhu. Kalau ingin wudhunya untuk melepas dosa kita, yang sempurna wudhunya. Yang berapa? 1, zikir dan istighfar. Kedua, sholat. Ketiga, wudhu. Yang keempat itu amal apa yang bisa menghapuskan dosa? Yaitu yang keempat, banyak bersujud. Berarti kita itu berapa setiap hari kita? Ditambah dengan apa? Sholat sunnah, rawatib, qabliyah dan ba'diyahnya. Ditambah sujud apa? Tahajud. Ditambah sujud hajat. Ditambah wajib sunnah mutlak. Ditambah wujud witir. Ditambah duha, dan banyak sekali. Dan tentang masalah sholat sunnah, kira-kira sehari semalam sujudnya berapa? Ditambah bukan hanya sujud sholat fardu, ditambah qobliyah ba'diyah aja, ditambah lagi duha 12 rakaat, ditambah tahajud 2 rakaat, ditambah witirnya jangan puasa aja, ditambah sholat mutlak. Banyak sujud kepada Allah. Karena sujud itu untuk menghapus dosa kita. Allahumma firham, dosa saya sebanyak sekali. Dari mulai balik hingga umur sekarang ini 40 berapa, itu dosanya banyak sekali kalau kita teliti. Tahun sekian, jam sekian, waktu sekian, waktu dosa apa? Kita ingat dosa-dosa kita. Sampai detik ini berapa dosa kita? Banyak sekali. Itu amaliyah sujud guna untuk menghapus dosa kita. Yang keberapa? Satu tadi zikir wal istighfar. Kedua sholat. Ketiga
membaca sholawat. Yang keempat banyak sujud. Yang kelima amal apa saja yang bisa menghapus itu dosa? Itu sholat Jumat. Untung lagi kan begitu. Kita sholat Jumat belum pernah bolong. Atau pernah bolong? Karena ketiduran. Atau pernah bolong? Dari Jumat ke Jumat, kita sebagai orang Islam, laki-laki diwajibkan sholat Jumat. Berhentilah kita perjalanan untuk Jumat. Padahal di situ ada dibolehkan dapat rukhsah apabila perjalanan jauh untuk meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat subuh. Tapi kita ruginya apa? Walaupun itu rukhsah, walaupun itu boleh bagi musafir dan orang yang sakit untuk tidak menjalankan sholat Jumat dibolehkan. Tapi kita ruginya apa? Dosa kita. Kenapa? Sholat Jumat itu penghapus dosa satu minggu ke minggu, satu Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat. Sampai setahun saya tidak pernah meninggalkan Jumat, walaupun sakit, walaupun tetap bagian. Anak corona pengen kayak Jumat libur, rugi-ruginya orang kan begitu. Saya paksakan itu Jumat, dan pernah juga saya tidak buat akhirnya apa saya ganti Jumat, tapi rugi kita. Kenapa? Karena amal itu tidak bisa dilepas. Kalau bolong satu kali berarti satu minggu kita orang dihapus dosa aneh, kan rugi. Dan perjalanan ke Jakarta pun pernah saya akhirnya ketun, ya Allah kenapa saya meninggalkan sholat Jumat? Pada saya sudah ngomong ke supir tolong berhenti dan keluar tol bakal setengah keluar tol amblah bersubdanya sampai lewat jamnya kan begitu. Saya ketun, ya Allah kenapa saya ini beraninya waktu Jumat kok tidak berhenti walaupun ada rukhsah. Ruginya apa? Dosa kita tidak dihapus sama Allah karena meninggalkan itu Jumat. Jangan pernah meninggalkan Jumat. Jumat ke Jumat, sholat Jumat maksudnya. Yang keberapa? Yang ke-6, yang ke-7? Yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-6. 1 tadi dikit, 2 sholawat ketika sholat 5 waktu. 4 sholat Jumat. Nomor 5 membaca sujud. Yang ke-6 berwudu. Yang ke-7 bagaimana sih amal apa yang bisa menghapus dosa? Membaca amin pada waktu sholat. Begitu imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti dulu kadang-kadang kita sholat Jumatan nggak tahu waladhallinnya imam, nggak dengaran waladhallinnya imam. Kemudian imam amin, apa nih aminin? Yang membaca amin itu apabila dengar sudah imam waladhalin baru amin. Tapi ada apa namanya? Ada alamatnya dan ada ilmunya. Bagaimana sih membaca amin? Sekiranya baca amin saya ini untuk menebus dosa, itu bagaimana? Jangan dulu amin, telah waladhalin. Imam napas dulu. Begitu napas selesai, baru imam pun mengucapkan amin. Dan kita sebagai makmum sama-sama membaca amin. Apabila bacaan saya sebagai makmum yang sama bacaannya seperti bacaan imam, baca aminnya itu ada rahasia ilahi. Apa rahasia Allahnya? Bila mana makmum dengan imam membaca aminnya sama-sama,
Ada rasio. Di situ ada malaikat yang juga mengucapkan amin. Jadi amin malaikat itulah yang membawa kita apa? Dosa kita dihapus. Paham ngerti? Kuasa diimos ngerti. Begitu walau dolin, diam dulu, napas dulu, baru amin. Imam juga sama. Jangan cepat-cepat walau dolin amin. Napasnya belum sampai imam, ke ujung, baru nges-ngesan kan begitu. Si imam harus ngerti, makmum pun harus ngerti, dan imamnya baca amin, makmumnya juga baca aminnya sama bacaannya. Kadang-kadang imamnya baca aminnya sama lagi, amin enak. Ada ya, saya pernah jadi makmum pada satu kiai yang kiainya itu membaca aminnya sirun tapi kedengaran lisan kedengaran oleh kita makmum, karena kita pas di sampingnya imam. Jadi enak. Kedua dolin, napas dulu amin si imam. Kita ikut amin alhamdulillahirabbil alamin. Aminku sama dengan aminnya imam bacaannya. Maka apa? Di situ ada rahasia Allah, malaikat juga mengucapkan amin. Itu ilmu loh ya. Kita nggak mengerti. Disitulah Allah Ta'ala memberikan ampunan pada kita, dosa-dosa kita semua dihapus, dosa-dosa kita dari mulai kecil hingga sekarang. Allahumma barik. Ada 7 amalan yang bisa untuk menghapus dosa. Inilah kekuatan Allah Ta'ala bila mana kita bangkit dari alam kubur setelah malaikat atau waktu malaikat meniupkan sangkakala yang kedua. Kebingungan tidak ada, kesusahan tidak ada, tenang adanya. Kenapa? Karena saya iman dan punya amalia-amalia yang bisa untuk melebur dosa-dosa kita. Berarti apa? Saya mati tidak punya dosa seakan-akan demikian. Kenapa? Karena setiapnya amalan yang 7 tadi. 1 membaca zikir, hadis, zikirnya apa? Bebas. Ada lagi zikir macam ya. Barang siapa yang membaca Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal azimi sebanyak 100, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosa itu sebanyak apa untuk atau apa busa-busa yang di laut. Dosa itu untuk busa yang ada di laut. Di dunia itu dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu saja. 100 kali baca. Ya, dan membaca istighfar. Yang kedua, ulangi lagi, sholat 5 waktu. Yang ketiga, baca sholawat. Yang keempat, memperbanyak sujud. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Sholat Jumat. Yang keenam, wudu yang sempurna. Yang ketujuh, membaca amin yang sama dengan bacaan aminnya imam. Itu amaliyah 7 yang kita terapkan, besok kita amalkan ya sampai kita mati, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian wala nasir ya, wala nasir lan ora anak kang nulungi, sebab di situ tidak ada ya jasa, tidak ada minta tolong, tidak ada apa-apa. Terus dia amalnya ya, a'maluna wa a'malukum, ngamali kita ngamal masirah ya, tidak ada jasa, tidak ada apa, kasih tidak ada. Waktu itu yauma yunfakhu fis-sur ya, apabila as-sur sudah disangkakala, sudah di apa, nufikha ustidamu, disebul di malaikat, baik sebulan yang pertama, sebulan yang kedua, wis dikono langkah
kecuali dewek-dewek. Masya Allah ya kan. Semoga kita selamatkan begitu dari apa? Dari adab dina kiamat. Tetapi ada amalia. Amalia apa? Yang bikin kita mendapat syafaat pada nanti setelah bangkit dari kubur. Amal apa saja? Bisnis. Sebab di situ ya kalian kan begitu. Faida ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Faida ja'a maka ing dalem nalikane tekan apa as-sakhatu suara mengangkat sangkakala yang kedua. Yauma yafiru pada dina pun melayu kabeh. Maksudnya apa? Yauma yafirul mar'u wa awakan apa orang lari. Lari dari siapa? Min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Ya, dimikiri sira sapa kita sapa. Kang gue anak beli mikirin nih anaknya, kang gue bapak beli mikirin nih bapak, beli mikirin nih siapa-siapa. Kang dari raja, dari presiden, ya tidak ada bantuan apapun juga dari siapa-siapa. Rakyatnya begitupun rakyat tidak bisa membantu pada presidennya. Bahkan Rasulullah ngomong nih Fatimah, ngendikan nih Fatimah, ya Fatimah, kata Rasulullah, ya Fatimah binta Muhammad salini ma syi'ti min mali wala uhni anki min dawasya'a. Kata Rasulullah, ya Fatimah, mintalah engkau padaku tentang hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat memenuhi angki desa minna wasatinusan. Jadi hanya amalmu yang bisa untuk menghadapi Allah kelak di akhirat. Yaumul qiyamah. Tidak bisa bapak kan begitu. Rasulullah belum memberikan syafaat pada hari kiamat. Setelah itu baru syafaat Rasulullah. Bangkit dari kubur itu Rasulullah belum memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi apa? Ada amalia yang bikin syafaat kepada manusia sendiri. Amalia apa? Kalau nggak salah amalinya ada 6 amalia. Satu amalia apa? Amalia membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu untuk menjadikan syafaat di yaumul qiyamah. Begitu bangkit dari kubur, hilang, tilong, blanga, blong. Susah bukan main. Wedi, sampai di kono bangkit tangi beli bisa. Saking wedi. Tapi apa? Tenang, anak apa? Anak Quran. Sebab kita wis pernah ngapalkan Al-Quran. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita wis dulu ngatamakan Quran. Ngaji Quran dah singawit Al-Baqarah sampai tekaning Fatihah. Wis dulu sampun deh. Sudah belum menghatamkan Al-Quranul Karim? Dulu. Masya Allah. Kan begitu. Wis pernah berapa kali?
ente ngaji Quran sama waliki pirang kali khataman Quran? Bakal puasa we. Biasanya umumnya Indonesia bakal puasa pe ngaji Quran lokal. Dihitung kan sejus, rong jus, bersataman je kang alhamdulillah sataman tuh gitu. Puasane mari, Qur'ane pun mari. Ya Allah ya Karim, aja sampai. Quran itu amalia yang kelak menjadi syafaat kita di yaumul kiamat. Kalau Rasulullah SAW dalam hadisnya, Iqra al-Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah di sahibi. Bacalah Al-Quran, bacalah Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat, menjadi petolong, menolong kita pada orang yang sahibi, orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, bukan hanya membaca. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat pada gemar untuk membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, namanya sahabat Utsman. Sahabat Utsman Utsman radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu bila mana sholat witir, satu rakaat itu khataman Al-Quran. Bayangkan, witirnya berapa rakaat? Ya, witri itu paling banyak berapa? Rakaatnya berapa? 11. Berapa? Witir. Barang tuan sekali witir, satu witir baca khataman Quran berapa jam? Ngadege bae tekok. Utsman tidak tekok. Allahumma, kan begitu. Moga-moga kita dikampangaken, moga-moga kita dibisaaken, moga-moga kita dibiasaaken bisa ngatamaken Al-Quran setiap bulan sekali paling tidak. Jadi sisakan waktu kita untuk akhirat, sisakan waktu kita untuk dunia. Kapan untuk dunia, kapan untuk berpikir dunia, kapan untuk berharap aja dunia pegang di luru, aja akhirat kembali di luru. Ya, wong lu akhirat pegang dunia, orang dunia salah kan begitu. Dunia pegang kalau itu salah kabeh. Jadi berusaha kapan waktunya nganggo dunia, kapan waktunya nganggo akhirat. Konon bengi kan? Sebengi sata mana apa? Waduh, tercoba nacan. Kekuatan kita seberapa sih? Quran itu kan terbaca dari mulai maghrib, ya, sampai tekan Isa di Adam. Isa tekan di subuh di Adam melakukan sih. Subuh sampai tekan di Adam. Tapi begitu apa? Sampai maghrib mandi 24 jam sampai ke Adam. Masya Allah, kan begitu. Bahasa Utsman saat taman di kono selokaat tuat witir. Kayak ngapa di sana kan begitu. Kayak ngapa atin, ngapa pikirannya. Gimana? Tercobanya paling tidak 3 hari untuk waktu kebiasaan, waktu untuk tidur, untuk makan, untuk duit, kan begitu. 3 hari hatam. Kalau yang malas lagi, sing peti hatam lah. Sekebet, rong kebet, telung kebet, batang kebet, ya, 5 kebet, lama-lama juga akan hatam, kan begitu. Ada amalan Quran. Biasanya di Kudus waktu ini. Sehata juz. Dan jadi 30 hari 1 hatam. Puasa, amaliannya puasa. Kemudian apa? Auratnya membaca Al-Quran 1 juz sebulan hatam. Sebulan hatam, puasanya setahun.
Disitulah untuk amalia kita kelak menjadi syafi'an, menjadi pertolongan kita di hari akhir kiamat. Telah bangkit dari kubur, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebulan atam ngajine tokat bae hataman kita iki kanggo menulungi kita engkau bangkit dari kubur. Bahkan hadis Rasulullah besok Al-Quran ini menyerupai manusia, bahkan menjadi makhluk yang bentuknya manusia, laki-laki ganteng. Jadi anehku Gusti Salman niki pernah ngatamakan kita, ya pernah membaca Al-Quran kanthi benar hurufnya, kanthi benar bacaan tajwidnya, kanthi apa, kanthi semuanya, dan mengamalkannya. Kata Al-Quran itu, saya yang membangunkan Salman waktu pagi, waktu malam, ya untuk tahajud, dan saya menuntut Salman untuk membaca Al-Quran. Quran yang enak Gusti Allah. Tulung Gusti aja disiksa, tulung Gusti aja di apa-apakan, biarkanlah Salman itu selamat di alam kuburnya, bangkit dari kuburnya dengan ketenangan jiwa dan raganya. Kata Al-Quranul membela kita, dan bangkit saya senang gembira karena apa? Mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesedihan sedikit pun karena kita punya Al-Quran ngaji hatam sebulan hatam. Kalau kita mati lagi ngaji Quran, ngatamakan Al-Quran lebih lagi. Yang pertama. Yang kedua, amal apa? Yang menjadi syafi'an yaumil qiyamah. Amal puasa. Puasa wajib kita jangan ditinggalkan. Kemudian apa? Ada sunnah Syawal 6 hari. Kemudian puasa Dzul Qa'dah. Kemudian puasa Dzul Hijjah. Kemudian terus berpuasa. Tiap bulan puasa. Puasa apa? Rasulullah puasanya itu Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Dan bulan Asyura itu puasa Rasulullah yang sebelum puasa wajib, puasa Ramadan dijalankan. Rasulullah puasa dulu, puasanya Yaumul Bid dan Yaumul Asyura. Setelah itu diwajibkan ada puasa namanya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Rasulullah puasa. Kenapa? Karena para nabi semua itu puasa. Dan Abdul Siyamud Dawud, Abdul Salat satu Dawud, kata Rasulullah. Utamanya puasa itu puasanya Nabi Dawud. Hari ini puasa, besok batal puasanya, enggak puasa maksudnya. Jadi sering-seringi puasanya Nabi Dawud. Dan sholatnya yaitu sholat tahajud. Biasakan bertahajud. Kita tidur jam 9 atau jam 10. Kemudian bangun kita jam berapa? Tahajud 2 rakaat. Didawamkan, dilanggengaken, diistiqomahkan untuk bekal di akhirat. Wis di situ. Yang kedua, sholat puasa. Ya, juga membela. Ya Rasulullah, kata ya Allah, kata maksudnya akan jadi milik Allah. Ya Allah, minta sama Allah. Ya Allah, Salman itu puasa, ya Allah, setiap bulannya, bahkan setiap Kemis kalau Seninnya puasa. Kasihanilah, jangan di apa-apakan, ya, jangan diberi beban, jangan diberi susah, berilah kecembaran. Kenapa? Karena waktu siang itu menjaga, tidak makan, tidak minum, syahwatnya pun dijaga. Jadi hari inilah sebagai saksi saya siang, kata puasa itu menjadi makhluk Allah yang akan menjadikan saksi pada hari kiamat. Syafi'an li sahibi, bagi wong puasa. Pokoknya ini puasa. Yang kedua. Yang ketiga, amal apa? Amal apa yang menjadikan syafaat kelak di yaumul qiyamah? Yang ketiga itu apabila Adam dikumandangkan, kemudian selesai membaca doa.
Doanya apa? Apa? Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wa darajatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dibaca doa itu setelah adzan. Begitu adzan dijawab dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, jawab la haula wala quwwata illa billah. Setelah adzan selesai kita doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah terus ati sayyidina Muhammadin wasilah wa darajatal rafi'ah wab'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dibaca itu untuk apa? Untuk besok menjadi syafaat kita, menjadi pertolongan kita. Begitu bangkit dari kubur, saya saksinya ya Allah. Doa itulah akan menjadi wujud sebagai wujudnya makhluk Allah yang memberikan syafaat pada kita. Setiap kali adzan dikumandangkan, rasanya itu membaca doa dan tidak pernah diputus doa itu. Kata siapa? Salman Gusti. Kata doa itu. Untungkan begitu. 3 amalia yang akan menjadikan syafaat kita di yaumul qiyamah. Yang keempat, membaca tahlil la ilaha illallah. Bersih ikhlas macae. Anak beli wong maca tahlil kang ikhlas. Anak siapa? Malikalane tahlil pitung dina oli berkat. Marban berkat. Karena umat ningon apa? Jaburan manpanganan. Maka apa? Maca tahlil orang ikhlas. Ada lagi, siapa orang yang datang dari luar Babakan, datang ke Babakan ikut tahlilan, ikut membaca manaqiban, ikut membaca di situ apa istighosah, untuk membaca untuk apa? Untuk tarekat. Tujuannya lain, supaya utangnya lunas, supaya yang sakit bisa sembuh, supaya jadi orang kaya. Itu gak ikhlas. Ada lagi tahlil yang tahlil la ilah. Itu pun ada yang mengatakan gak ikhlas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya itu sentak. Sehingga apa? Dari ubun-ubun sampai kaki itu aliran darah mengalir. Kalau bisa membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, berbunyi rasa berhenti, kemudian apa? Aliran darah mengalir tak 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 dari atas ke bawah ke atas lagi, tangan mengalir darahnya, itu sudah ikhlas namanya. Boleh dengan baca tahlil yang cepat, boleh asalkan benar-benar mengatur hatinya dengan hati yang ikhlas membaca tahlil. Nah, sekarang banyak kan tahlil itu ya niatnya macam-macam kan begitu. Kalau teman-teman maka tahlil itu ya dapatnya juga tidak mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Jadi bacalah tahlil la ilaha illallah dengan ikhlas jiwa dan raganya, sehingga apa? Menjadikan tahlil itu makhluk Allah yang akan membela kita pada bangkit dari kubur, yang akan menolong kita, mensyafaati kita bangkit dari alam kubur. Maca la illallah dengan ikhlas. Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, bersabar apabila kita berada di Madinah.
waktu kita haji atau kita umrah, sewaktu kita ada di Madinah, cobaannya banyak. Kadang anginnya, kadang debunya, kadang sakitnya, kadang susahnya, kadang apa ada aja kejadian di Madinah yang bikin kita kesal. Kalau kita sabar untuk menghadapi musibah atau apapun juga yang di Madinah, maka akan menjadi syafaat kelak kita. Dan juga yang keberapa, yang keenam, apabila kita wafat di Madinah, wafat di Madinah, mati di Madinah, itu akan syafaatnya kepada kita yang mati di Madinah. Istilah amalia, yaitu setelah saya tidak pernah bicara. Ya begini, ya amalia itu tujuannya ya kita membaca Quran ukhrawiyah, tasbih ukhrawiyah, kan begitu. Jangan selingkuh pun juga, jangan duniawiyah. Adapun duniawiyahnya itu ini sendiri, namanya bonus, namanya door prize, namanya hadiah, kan begitu. Membaca salawat kita tujuannya ingin mendapat syafaat Rasul. Adapun ya saya diberi mobil karena butuh mobil, itu harus di Allah, itu hadiahnya. Adapun untuk lunas utangnya kan begitu, karena saya artinya satu salawat itu ya ada hati yang ingin utangnya lunas, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan difokuskan bacaan kita untuk duniawi, amal apapun juga, sholat kita, ibadah yang lain kita, semuanya ini difokuskan untuk ukhrawiyah. Adapun dunianya pasti ngintil, pasti ngintil. Itu sebuah amalia sebagaimana syafaat kelak di akhir zaman, yaitu bangkit dari kubur. Ada berapa? Satu, membaca Al-Quran. Kedua, puasa. Yang ketiga, membaca sholat. Yang keempat apa? Yang keempat sholat membaca apa? Membaca doa ya. Yang ketiga membaca doa, dan yang ke berapa? Yang keempat satu apa nih? Satu membaca Al-Quran saat taman. Yang kedua puasa. Yang ketiga membaca doa. Dan yang keempat apa tadi? Yang keempat itu apa tadi? Yang keempat itu sabar di Madinah. Yang kelima itu membaca tahlil dengan ikhlas. Yang keenam itu mati di Madinah. Itu amalia untuk bekal bangkit dari alam kubur, namanya kiamat. Kiamat itu ya semprongan malaikat Israfil yang pertama hingga yang kedua. Setelah itu kiamat namanya berhenti, kemudian ditempatkan di alam mahsyar. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, itu doanya. Doa supaya kita bersama dengan orang-orang syahid di alam. Masa kita bangkit dari kubur, kita mencari siapa teman saya, siapa golongan saya, kan begitu. Kalau golongan saya pada solehin, dia akan kembali solehin. Kalau nabi, kita orang nabi, syuhada, tergantung amalan kita dan doa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kelak mati berkumpul dengan para nabi, para Rasul, wasyuhada, wasolehin, sehingga tidak ada masalah apapun, juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah alam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين 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 يا رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 آمين 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 يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi